Assalamualaikum Bu Siska, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan yang baik, Pak. Alhamdulillah Ibu ya, semoga senantiasa kita diberi kesehatan ya Bu ya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin, Pak. Oke Ibu, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Di mana praktek coaching ini sebelum Ibu nanti akan mempraktekannya tentu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini ya Bu ya. Yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan pra-observasi, kemudian yang mana pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching. Kemudian yang kedua dalam pelaksanaan observasi, yang mana Ibu akan saya amati kegiatannya, dan yang terakhir yaitu pasca observasi, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang Ibu akan kembangkan pada coaching selanjutnya. Begitu Ibu. Siap Bu? Iya, siap, mangga, Pak. Baik Ibu ya. Baik Bu, seperti yang tadi saya sudah Iya, siap, Pak. tadi yang pertama kita akan diskusi dulu nih tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang nanti Ibu akan lakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya begitu ya Bu ya. Iya, baik, Pak. Siap Ibu ya. Yang perlu diingat juga Ibu, tentu percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah dari praobservasi ini ya Bu, ada pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan untuk Ibu. Boleh Bu? Oh, tentu saja boleh, Pak. Siap. Silahkan. Oke, yang pertama Bu, kompetensi apa nih yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Eh, kalau yang ingin saya kembangkan, ingin banyak sih ya Pak ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik ya Bu ya. Berarti ada dua ya Bu, kira-kira nih kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik baik untuk kompetensi begitu Bu? Halo Bu Siska? Iya Pak. Mungkin yang akan saya kembangkan pertama sekarang Pak, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Iya itu ya Pak? Bu ya, indikatornya ya Bu ya. Iya Pak? Ba- Terkait? Bagaimana nih Bu yang ingin Ibu Iya. inginkan dalam kegiatan coaching nanti? Mhm. Terkait indikator Pak yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach saya itu bisa menemukan, potensinya dalam memecahkan masalah yang dia hadapi begitu, Pak. Iya iya, baik, Bu. Kalau begitu, itu mungkin ya, Bu, ya, kegiatan praobservasi kita. Moga Ibu nanti pada saat kegiatan coaching diberikan kelancaran. Silakan Ibu boleh langsung melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu, ya. Baik, Pak, terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Siap, Bu. Silakan ya, Bu, ya. Mulai biasa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Risnawati? Eh,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Hari ini saya sehat, alhamdulillah. Walaupun saya agak sedikit flu nih, Bu. Hanya saja saya memiliki problem nih, Bu. Semoga cepat pulih ya Bu Risna. Ada yang bisa saya bantu Bu Risna? Oh iya Bu, jika Ibu sedang tidak sibuk, saya itu ingin berbincang sebentar Bu. Oh tentu saja boleh Bu Risna, dengan senang hati. Saya juga sekarang sedang santai nih Bu. Nah kalau boleh tahu apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Oh iya Bu, saya itu ingin sekali Bu menemukan solusi dari permasalahan saya ya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Ibu, saya bisa mempunyai gambaran Bu tentang apa yang akan saya lakukan nantinya. Oke, memangnya ada masalah apa ya Bu Risnawati? Bisa dijelaskan? Jadi begini ya Bu ya, saya tuh bingung, ada satu siswa di kelas saya itu yang jarang sekali masuk ke kelas tanpa alasan yang jelas ya. Siswa tersebut tidak mengirimkan apa namanya surat ataupun berkabar melalui temannya. Jadi bolos begitu saja. Bahkan sekalinya siswa tersebut sesekali masuk ke kelas, siswa tersebut jarang sekali Bu mengerjakan tugasnya gitu. Dan nilainya pun akhirnya Bu jadi di bawah KKM karena tidak dikerjakan tersebut. Nah, itu Bu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya Bu. Mhm. Baik, tadi Bu Risna mengatakan ada satu siswa yang jarang masuk kelas, kemudian ya masuk kelasnya tanpa alasan yang jelas ya Bu ya. Kemudian sekalinya masuk pun jarang sekali mengerjakan tugas. Mungkin kata kuncinya bisa ke motivasi belajar ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Oh iya Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan mengapa siswa tersebut jarang sekali masuk ke kelas. Sekalinya masuk ke kelas, siswa tersebut jarang juga mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan guru-gurunya gitu Bu ya, terutama oleh wali kelasnya. Sehingga nilainya pun tertinggal dari teman-temannya. Nah, dari pengamatan Bu Risna, mengapa dia jarang masuk ke kelas? Dan sekalinya masuk ke kelas pun tugasnya jarang sekali dikerjakan, Bu. Iya Bu, setelah saya melakukan pengamatan terhadap siswa tersebut dan menanyakannya secara langsung dan bertatap muka gitu Bu, hanya berdua saya panggil ke ruang guru. Ternyata siswa tersebut mengatakan bahwa ia itu Bu bosan belajar dengan kondisi belajar. Itu sih Bu yang berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa nih Bu kondisi ideal yang Ibu Risna harapkan ada pada murid tersebut? Ya Bu, tentu saja saya mengharapkan murid yang bisa setiap hari rajin datang ke sekolah dan ke kelas tentunya ya Bu, masuk dan belajar di kelas dengan teman-temannya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan peraturan yang sudah saya sepakati dengan siswa saya untuk belajar baik dengan baik di kelas Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Risna lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Oh iya Bu, ya jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran Bu dengan baik, sehingga siswa tersebut atau anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pembelajaran. Yang saya terapkan, jadi Bu, saya itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas?
Kalau saya ingat-ingat pernah ada, Bu. Jadi waktu itu yang saya lakukan itu adalah dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik. Tentunya saja apabila saya melihat itu, Bu, kondisi di kelas anak-anak sudah mulai merasa jenuh, cara yang saya lakukan adalah dengan sedikit memberikan ice breaking kepada siswa saya di sela-sela pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran pun saya berupaya gitu Bu, menampilkan pembelajaran yang menarik dengan cara ada video-video sehingga siswa tidak bosan. Terus juga Bu, saya menerapkan adanya games yang membuat siswa saya atau murid saya menjadi lebih aktif dan antusias lagi. Kemudian saya juga berikan materi, tentu saja Bu, menerapkan metode dengan pembelajaran di luar kelas Bu, sehingga siswa tersebut bisa tidak bosan lah Bu, belajar di dalam kelas terus, sehingga banyak siswa yang akan lebih aktif lagi selain murid saya yang ada masalah tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu Risna ya, sampai tadi saya dengar ada outing kelas begitu ya. Ya, Nah, betul. ketika kita atau Bu Risna nanti di rating ya di angka 1 sampai 10 Bu, 1 sampai 10 ya. Menurut Bu Risna, seberapa penting keberhasilan metode tersebut untuk menarik motivasi belajar siswa gitu? Oh ya Bu, kalau menurut saya secara pribadi ya Bu, saya memberikan rating itu menurut saya berada di antara angka 8 sampai 9 Bu. Luar biasa ya Bu. Selanjutnya apa saja yang akan Bu Risna lakukan dan bagaimana Oh ya, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik. Yang tadi saya ceritakan Bu ya, serta mengupdate secara informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan dengan baik dari segi murid maupun bagi dari segi saya sendiri sebagai pengajar maupun sebagai pendidik Bu. kiranya siapa yang dapat berkumpul dengan ya maupun melaksanakan rencana tersebut. Oh iya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini tentunya saja yang paling pertama adalah saya membutuhkan bantuan dari kepala sekolah Bu, karena dengan bantuan kepala sekolah saya bisa mempunyai power yang lebih kuat Bu ketika saya misalkan meminta bantuan kepala sekolah. Yang kedua, saya meminta bantuan dari rekan sejawat Bu. Nah, yang ketiga itu saya juga meminta bantuan kepada wali murid atau wali siswa ya Bu, karena dukungan wali siswa itu sangat penting sekali Bu. Apabila kita sebagai guru mengajar dengan begitu baik, begitu bagus, menggunakan metode yang bagus lah Bu intinya. Tetapi apabila tidak ada dukungan dari wali murid, tentu saja semua itu jadinya Bu, seperti bertepuk sebelah tangan gitu Bu. Jadi tidak akan ada timbal balik yang sesuai dan sesuai harapan saya Bu, begitu. Iya, baik. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya, Bu? Oh ya Bu, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu, karena rencana ini saya akan terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin ya Bu dari segi pencapaiannya, saya akan membutuhkan waktu yang agak sedikit lama atau membutuhkan waktu yang lama, karena semuanya itu Bu tidak instan ya Bu. Iya, betul
sekali ya Bu Risna. Nah, kapan nih Ibu Risna bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepat mungkin Ibu saya akan terapkan agar siswa-siswa saya maupun murid saya mendapatkan hak belajar mereka, Bu, sehingga terlaksananya pembelajaran yang saya inginkan dan ya yang saya inginkan dan sesuai dengan yang saya Bu rencanakan tadi. Nah, selanjutnya komitmen seperti apa yang akan Bu Risna lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik begitu Bu? Oh iya Bu, saya akan mengupayakan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, serta berkolaborasi dengan rekan-rekan dan berbagi praktik baik Bu dengan guru-guru hebat, baik guru-guru yang ada di sekolah saya maupun guru-guru yang ada di luar sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik sehingga Bu, kehadiran saya itu bisa ditunggu-tunggu atau dinanti-nantikan Bu oleh murid-murid saya nantinya. Iya, supaya dirindukan ya Bu ya, luar Iya, biasa. betul sekali Nah, Bu. untuk eh, hal tersebut bisa berjalan dengan baik begitu ya. Apakah masih ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sekolah misalnya Oh gitu? iya Bu, seperti yang saya ceritakan sebelumnya, dukungannya yaitu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga wali murid ya Bu. Selain itu juga alhamdulillah ya Bu ya, sarana dan prasarana serta moral juga sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal saya saja ya Bu yang harus istilahnya konsisten dalam menjalankannya. Baik, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan. Nah, bagaimana perasaan Bu Risna nih selama atau setelah kita berbincang nih Bu? Oh ya Bu, perasaan saya alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega, sudah berbincang dengan Bu Siska, sudah mencurahkan saya segala pemikiran saya, keluh kesah saya kepada Ibu. Hmm, syukurlah kalau begitu ya Bu Risna. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Risna sampaikan? Oh, saya rasa cukup, Bu. Terima kasih loh, Bu, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya di sela-sela kesibukan Ibu yang begitu padat. Serta saya, Bu, berterima kasih kepada Ibu yang sebesar-besarnya karena berkat Ibu juga saya jadi bisa menemukan solusi ya, Bu ya, dari permasalahan saya yang sedang saya alami saat ini. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Bu Risna. Saya pun senang dapat mendengarkan cerita-cerita dari Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa kembali Bu Risnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Siska, sampai jumpa kembali. Oke, alhamdulillah Bu Siska barusan bersama dengan Koci ya Bu ya sudah melaksanakan coaching. Nah, mungkin sebelum nanti kita melaksanakan penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya, mangga Pak, silakan Pak. Oke, yang pertama nih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi Bu? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali ya Pak ya, saya mempunyai kesempatan untuk, melakukan coaching tersebut karena ini merupakan pengalaman baru untuk saya Pak, jadi saya merasa lebih bahagia dan, karena saya sudah melihat ke rubrik
observasi atau supervisi ini, Pak, menurut saya ya kegiatan coaching ini sudah berjalan sesuai dengan rubrik begitu, Pak. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Berarti sudah baik ya Bu. Kemudian ini Bu, ada pertanyaan lagi. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu Bu? Iya, Pak, karena menurut saya, percakapan saya yang saya lakukan, bersama Bu Risna itu, sudah sesuai dengan, indikator-indikator atau kompetensi dari coaching itu sendiri, Pak. Saya sudah Hmm, menggunakan, alur Tirta dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. benar Ibu. Begitu ya. Baik, berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan saat melakukan observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tersebut? Iya, Pak, indikator pencapaian tadi kan saya, menitik beratkan kepada, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak, ya. Jadi setiap, tahapan alur Tirta dari mulai, tujuan, kemudian identifikasi, kemudian lagi rencana aksi, sampai di, tanggung jawab, itu semua saya sudah, memancing coach saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga alur tersebut bisa menggali, potensi coach saya dalam, menceritakan permasalahannya juga pada akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya ingin menyampaikan nih pengamatan hasil observasi tadi Bu. Boleh Bu? Ya boleh sekali Pak, boleh boleh boleh, Baik, Enggak. baik Bu ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Setelah saya melaksanakan observasi yang tadi Ibu perankan sebagai coach, kegiatan percakapan Ibu tadi bersama dengan Bu Risna memang sudah Bu berjalan dengan baik dan juga proses alur tirtanya sudah dilakukan dengan baik. Juga Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dan pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan dari pertanyaan berbobot tadi itu, kemudian Koci bisa dibilang bisa menemukan Bu solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip Tirta yang Ibu sudah rencanakan begitu ya Bu ya. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengarkan apa yang barusan saya sampaikan Bu? Halo Bu Siska? Wah, alhamdulillah sekali ya Pak ya, saya Ya, senang mendengarkannya dan terima kasih banyak nih Pak atas apresiasinya. oke, alhamdulillah ya Bu Iya ya. Pak, terdengar Pak Alhamdulillah. suara saya? Siap Pak, Bu, aman, aman. Iya, Baik Ibu, alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali mendengarkan, hasil observasi dari Bapak. siap. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sisi saya juga ingin agar Ibu nanti bisa mengembangkan kembali potensi-potensi yang lainnya. Dan yang lebih daripada itu tentu ada hal lain nih Bu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari observasi tadi itu apa Bu? Yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi Baik Bu? Pak, iya, setelah ini saya ingin, lebih memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Pak. Oke, eee, siap Bu. Selanjutnya Bu, dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayangkan oleh Ibu? Eee, yang sudah terbayangkan oleh saya, tentunya saya akan berlatih kembali, Pak, untuk memperdalam kompetensi, tersebut, Pak, dalam melakukan coaching. Oke Bu. Nah selanjutnya Bu, dalam mengembangkan kompetensi ini tentunya Ibu membutuhkan bantuan.
dari pihak-pihak lain. Nah, kira-kira siapa nih yang Ibu bisa minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut, Bu? Ya saya akan meminta bantuan, kepada pihak-pihak yang terkait ya, Pak, ya. Ketika misalnya saya melakukan, coaching, saya sebagai coach, kemudian coaching-nya, rekan sejawat saya. Nah, saya juga untuk bertukar pikiran, bisa meminta bantuan kepada atasan saya mungkin, kepada kepala sekolah. Nah, seperti itu mungkin, Pak, salah satunya. Oke, ya Bu ya. Sip, bagus Bu, luar biasa Ibu ya. Kira-kira nih Bu, waktunya kapan nih Ibu akan meningkatkan keterampilan coaching nanti? Keterampilan coaching lagi Bu? Keterampilan coaching ya, Pak, ya? Ya, Maksudnya, apanya, Pak? kira-kira Ibu nanti akan, Waktu ya waktunya Bu, kapan Bu kira-kira? waktunya ya, Pak, ya? Secepatnya atau Iya, kapan Ibu? iya tentunya, Pak, secepatnya, Pak. Saya Siap. akan, segera meningkatkan keterampilan coaching saya ini, Pak. Oke Bu ya. Baik Ibu, luar biasa aktivitas Ibu dalam kegiatan coaching tadi, dan mungkin kegiatan observasi kali ini sudah selesai ya Bu ya. Kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan dan pengamatan saya, kemudian dari percakapan dengan Ibu tadi. Nah, berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan, itu sudah sesuai dengan Tirta gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu juga tentunya ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, itu ya Bu ya, ya yang menjadi kesimpulan observasi kita. Semoga kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching dan tentunya lebih mengembangkan Iya iya, betul. kompetensi ya Bu ya. Begitu Bu ya. Oke Bu Siska. Ya, Pak, amin ya rabbal alamin. Iya, Siap Pak, Ibu ya. amin. Terima Baik Ibu. kasih, Pak, telah, melakukan pengamatan Siap pada Ibu. coaching saya kali ini. Siap Bu, terima kasih ya Bu ya untuk waktunya. Iya, Demikian Pak. kegiatan coaching kita hari ini Bu, kegiatan observasi. Mohon maaf, kegiatan observasi. Semoga yang kita bahas kali ini bermanfaat dan bisa menginspirasi begitu ya Bu ya. Terima kasih. Iya, Pak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska.